Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa begitu kan? Akankah ini terulang kembali begitu kan ya? Terkait dengan duet Prabowo atau Anies Sandi begitu kan ya? Apakah ini akan terulang kembali? Saya yakin tidak begitu kan. Tidak mungkin ya Partai Gerindra mengusung Pak Sandi begitu. Lalu kemudian menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu kan ya. Saya rasa perkembangan ini banyak sekali begitu di luar sana, bahkan Pak Prabowo digadang-gadang menjadi salah satu calon wakilnya Anies Baswedan. Di satu sisi seperti itu. Ada yang mengatakan Anies Baswedan menjadi wakilnya Pak Prabowo, berspekulasi seperti itu di masyarakat. Tapi saya rasa tidak mungkin ya, karena pada hakikatnya ya dukungan-dukungan selama ini kepada Pak Prabowo banyak yang pindah kepada Anies Baswedan, apalagi ini diduetkan dengan Sandi. Lantas Sandi mau didusung oleh partai apa begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Tapi keluar ya mungkin kalau bisa keluar dari Partai Gerindra bisa saja seperti itu ini. Prabowo respon wacana duet Anies Sandi, saya capreskan Gerindra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Prabowo respon wacana duet Anies Sandi, saya capreskan Gerindra. Wah, sudah saya ketiga kalinya ya. Jika ini yang keempat kalinya, sepertinya tidak punya alasan yang menyatakan bahwa kali ini akan bisa menang, karena sebelumnya sampai 3 kali tidak menang. Ya kalau kalah berarti 4 kali dong begitu. Saya rasa kemenangan itu akan akan mirip lah dengan Pak Jokowi waktu itu begitu, dalam artian bahwa kalau Pak Prabowo maju, Anies maju, maka yang akan menjadi berhadapan nanti di putaran kedua pasti Anies dengan Prabowo begitu kan ya. Bahkan ini bodoh amat, nyatanya pernah pada auto ngefan ya sama beliau kan kemarin-kemarin ini. Haha, nggak mau diteliking ini. Nanti ya keluar trending lagi Prabowo Jumatan di mana ini. Wow. Punya andil kursi Wagub di DKI ya. Lama kosong ditinggal Sandi Pilpres ya agar Anies pincang. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra juga. Udahlah Pak, ini Prabowo is over ini. Sandiaga Uno ya direpotin lagi dana Pilpres 2024. Kalau bertarung adalah Anies dan Prabowo, niscaya cebong kampret akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau ada lagi dari PDIP, maka polarisasi akan tetap muncul di 2024. Karena mereka lebih senang menggunakan fitnah dan buzzer kalau dua calon ini masih aman sesuai prestasinya. Betul begitu. Ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Anies Baswedan menang, maka akan kritikan sama begitu. Ada polarisasi yang dibangun begitu. Karena inilah demokrasi kita, banyak yang sana sini terus kemudian tidak terima atas kekalahan itu dan sebagainya begitu kan ya. Ini capres paling renta ini, wow, bikin partai meraup simpati dengan seolah mau melawan malah lama-lama berkawan dan ingin jadi tuannya. Wow, dan laku partaimu di 2024. Gak usah ya calon lagi Pak Prabowo, dukung aja Anies ini. Saya mau tantang Pak Prabowo tanya jawab soal pengetahuan tentang Islam. Berhubungan ini Pilpres terakhir di mendekati Islam sekaligus mau ngetes keislaman dia. Ya tidak perlu begitu. Yang namanya keyakinan itu sudah sebenarnya dalam artian ada dalam diri masing-masing. Tidak harus kita diukur dengan hal ini, hal itu begitu kan ya. Tetapi ini bukan negara Islam begitu. Tetapi inilah negara demokrasi yang kita harus hargai bersama-sama. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Walaupun ya Islam sendiri banyak kok yang tidak sholat begitu kan ya. Itu dalam artian bahwa saya tidak ingin, dalam artian bahwa ya kita tidak harus seperti itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Prabowo respon wacana duet Anies Sandi, saya capres Gerindra. Ini dikutip dari Jakarta ya, dari CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan partainya telah memutuskan dirinya sebagai calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Prabowo merespon wacana duet Anies dan Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Ia menyebut Sandiaga bakal patuh terhadap keputusan partai tersebut. Bahkan keputusan partai sudah jelas, saya calon presidennya. Saya kira itu selama dia Sandiaga di partai, ya dia akan butuh patuh sama garis partai, kata Prabowo usai bertemu dengan Partai Nasdem dan Paloh di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor.
Menurut Prabowo, Sandiaga juga sudah sering menyampaikan akan patuh terhadap keputusan partai. Saya kira Sandi sudah menjawab berkali-kali di semua forum bahwa dia patuh dan akan taat kepada putusan partai. Tapi di satu sisi bisa saja terjadi begitu kan ya, bisa melangkahi Pak Prabowo, kan begitu logikanya begitu. Saya rasa tidak mungkin duet Anies Sandi begitu kan ya, karena ada keterikatan masing-masing begitu ya. Sebelumnya politikus PKS Andi Azizi menyebutkan ya di internal PKS muncul usulan menduetkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Bahkan kami juga membuka peluang kepada Sandiaga Uno di PKS, dinamika itu terjadi. Bahkan PKS membuka peluang duet tersebut hingga menemukan performa duet yang paling pas, namun Andi menyebutkan besok cawapres tetap diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Lantas ya, kalau kita melihat prestasi Pak Sandi ya kita lihat sendiri begitu kan. Kemudian banyak katanya mau ke P3 dan sebagainya begitu. Tapi di satu sisi yang menarik di sini bahwa ketika Anies Baswedan diduetkan dengan Sandi, apa yang diharapkan oleh Pak Sandi begitu. Kalau memang dia banyak uang, oke. Tetapi dalam keterikatan dengan etika politik dengan Partai Gerindra, ya seharusnya patuh kepada Partai Gerindra, kan begitu logika kita begitu. Tapi aneh juga kenapa orang-orang di luar sana sering menduetkan Anies Sandi, karena di waktu 2017 dia pernah berduet dengan Sandi dan kemenangan mutlak di DKI Jakarta begitu kan ya, ketika dia calon gubernur. Tapi setelah itu menjadi Pilpres ya, kemenangan disitulah ada pendukung Anies Baswedan yang kemudian mendukung Pak Prabowo Sandi waktu itu di 2019 begitu kan. Nah sekarang sudah terpecah begitu kan. Pendukung Sandi juga kepada Anies Baswedan ya, pendukung Anies Baswedan juga kepada yang lain, apalagi pendukung Prabowo ya, Prabowo Sandi juga beralih kepada Anies Baswedan begitu. Saya rasa tidak mungkin itu begitu. Ya, di satu sisi punya keterikatan betul begitu bahwa ya Partai Gerindra sudah fix mengusung calon dari partainya sendiri, yaitu Pak Prabowo Subianto. Itu sudah keputusan begitu. Tidak mungkin dia kecuali Pak Sandi loncat sana loncat sini begitu kan ya. Pada akhirnya bergabung ke koalisi perubahan. Saya rasa tidak mungkin juga menjadi wakilnya begitu. Saya rasa tidak mungkin dia tiba-tiba datang begitu kan lalu kemudian jadi wakilnya. Dirasa tidak mungkin begitu ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ya, tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali bahwa di tiga partai ini sepakat untuk menyerahkan ke Anies Baswedan. Sementara itu Sandiaga sudah angkat bicara terkait wacana PKS yang menjodohkan dirinya dengan Anies di Pilpres 2024. Sandiaga mengatakan saat ini dirinya dan Anies sudah berbeda tugas. Saya pernah bermitra dengan Pak Anies pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017 dan bahkan dia mengatakan ya mulai hasil yang positif, namun kami sekarang berbeda tugas, ujar Sandiaga di hotel itu. Lantas apalagi muncul spekulasi utang 50 miliar begitu, katanya seperti itu begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu ya. Karena pada akhirnya orang-orang akan berspekulasi di luar sana. Wah, ada apa dengan Anies Baswedan? Ada apa dengan Pak Sandi? Kan begitu. Bahkan di satu sisi Pak Sandi ya kalau keluar dari Partai Gerindra diacap sebagai pengkhianat begitu kan? Karena itu diperbesar oleh Partai Gerindra sendiri oleh Pak Prabowo Subianto begitu. Tapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi, sah-sah aja begitu kan? Tapi rekam jejak sampai kapanpun tidak bisa dibohongi begitu. Yang loncat sana loncat sini akan pasti ketahuan di situ begitu. Yang konsisten ada Anies Baswedan. Dia bukan partai, bukan kader partai, tapi non partai. Bisa diusung oleh PKS, bisa diusung oleh Partai Nasdem, bisa diusung oleh Partai Demokrat dan sebagainya, itu bebas begitu kan. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ya bisa saja ya Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan bisa jadi bersatu. Tapi saya rasa jauh begitu kan dalam kalkulasi politik kan begitu ya. Apalagi ya Muhaimin dengan Pak Prabowo sudah membentuk Cyber begitu kan ya, dalam bentuk kebersamaan di situ begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu kan. Tetapi namanya politik ya bisa cair bisa tidak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.